Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk segala berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dan kembali saat ini kami bangun, diberikan kekuatan, kesehatan, dan mengalami berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini adalah anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Tertulis demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini terdapat kisah di mana saat pesta sedang berlangsung, minuman anggur habis. Maria mengatakan pada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau mau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Saudara yang terkasih, kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada Tuhan tentang sesuatu yang kita pikir waktunya sudah seharusnya tiba. Apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Saatnya kita berbeda dengan saatnya Tuhan. Tuhan tahu kapan saat yang terbaik. Selama 13 tahun Yusuf berada dalam kesulitan dan penderitaan. Dan 13 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Yusuf pernah mengungkapkan kata-kata yang menyiratkan betapa ia menderita dalam berbagai kesulitannya. Ia tentunya begitu berharap agar cepat mengalami pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kapan saat yang terbaik baginya. Musa berada dalam pelarian di tanah Midian selama 40 tahun. Itu bukanlah waktu yang sebentar. Selama masa pengasingannya, bangsa Israel di tanah Mesir berteriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan di tengah tekanan perbudakan yang berat. Sebagian besar dari mereka pasti menunggu-nunggu pertolongan Tuhan dan butuh 40 tahun untuk memproses Musa menjadi siap untuk dipakai Tuhan. Tuhan tahu kapan saat yang terbaik bagi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa sudah saatnya kita mendapatkan pertolongan. Kita berpikir bahwa sudah waktunya kita mengalami terobosan karena ada kebutuhan yang mendesak, ada perkara yang harus segera diselesaikan, ada masalah yang harus segera ada jalan keluar. Dan kita merasa begitu terdesak untuk harus segera memiliki solusi. Kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita ingin secepatnya mendapatkan jawaban. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan tahu kapan saat yang terbaik. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Ini bermakna bahwa kita harus menunggu saatnya Tuhan. Satu hal yang pasti adalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan lakukan adalah menunggu saatnya kemuliaan-Nya Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari saudara dan pahami bahwa mujizat pertolongan Tuhan adalah tentang pernyataan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Di dalamnya ada proses pembentukan untuk kita menjadi sabar dan setia dalam penantian iman, tekun dalam berdoa, dan tetap percaya walaupun kelihatannya sudah terlambat. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam masa tunggu akan pertolongan Tuhan, kita harus menantikan dengan sabar, saudara, dan menguatkan hati untuk tetap percaya akan karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Ratapan 3 ayat 26 tertulis, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pada saat kita menantikan pertolongannya, jangan kita bersungut-sungut, tapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Pakai mulut kita untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tahu kapan saat yang terbaik. Bagian kita adalah menanti dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Yang pasti saudara, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan selalu indah pada saatnya yang tepat. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk kami bersabar dalam penantian akan pertolongan Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami tergesa-gesa. Kami merasa bahwa waktunya sudah tiba di mana Tuhan seharusnya menolong kami. Waktunya sudah tiba di mana kami harus mengalami solusi. Kami harus menerima jawaban Tuhan. Tapi saat ini kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau menghendaki agar kami sabar, menunggu saat-Mu bekerja. Bukan saat kami, tapi saat Tuhan, itulah yang terbaik. Engkau tahu ya Tuhan, kapan saat yang tepat untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu kuat, teguh di dalam Engkau, dan sabar menantikan pertolongan-Mu. Menjaga mulut kami untuk tidak bersungut-sungut, tapi senantiasa mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, apapun penyakit yang mereka alami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, memohon jamahan Tuhan, jamah setiap kami, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam persoalan, masalah apapun, masalah rumah tangga, pekerjaan, dan berbagai masalah lainnya, agar Tuhan Kau memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.